Resensi film Perempuan Berkalung Sorban. Film ini berkisah mengenai perjalanan hidup Anissa atau Revalina S. Temat, seorang wanita berkarakter cerdas, berani, dan berpendirian yang kuat. Anissa hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi Islam yang konservatif dari keluarga yang bernama Kyai Hanan dan Nyai Mutmainah yang mengelola sebuah pesantren kecil Al-Huda di Jawa Timur, Indonesia. Dalam lingkungan dan tradisi pesantren tersebut, ilmu sejati dan benar hanyalah Al-Quran, hadis dan sunnah, dan buku-buku modern dianggap sebagai ajaran menyimpang. Anissa berpikir bahwa Islam lebih mengedepankan kaum laki-laki dibanding perempuan. Dalam pesantren Al-Huda, diajarkan bagaimana menjadi seorang perempuan yang harus tunduk pada laki-laki. Sehingga Anissa beranggapan bahwa ajaran Islam hanya membela laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah dan tidak seimbang. Anissa pun selalu protes, tetapi Anissa selalu dianggap rengikan anak kecil oleh para keluarganya. Hanya Kudori atau Oka Antara, paman Anissa dari pihak ibunya yang selalu menemani Anissa, menghibur untuk Anissa. Anissa sejak kecil ingin merasakan kebebasan dari tekanan dalam pesantren tersebut. Hingga suatu saat, Anissa ketahuan pergi bolos dari pesantren. Diam-diam, Anissa menaruh hati pada Kudori. Tapi cinta itu tidak terbalas karena Kudori menyadari dirinya masih ada hubungan dekat dengan keluarga Kyai Hanan atau Joshua Pandelaki, ayah Anissa, sekalipun bukan saudara. Hal itu membuat Kudori selalu mencoba menghindari perasaannya pada Anissa. Anissa pun sering menceritakan apa yang dirasakannya kepada Kudori, bahwa ia ingin mempelajari dunia luar. Kudori selalu menekankan ke Anissa untuk belajar, sampai akhirnya Kudori melanjutkan sekolah ke Kairo, Mesir, dan meninggalkan Anissa di pesantren. Setelah beberapa tahun, Anissa secara diam-diam mendaftarkan kuliah ke Yogyakarta dan diterima. Saat dikabarkan kepada ayahnya Kyai Hanan, beliau tidak mengizinkannya dengan alasan bisa menimbulkan fitnah ketika seorang perempuan belum menikah berdiri sendirian jauh dari orang tua. Namun, Anissa bersikeras dan protes kepada ayahnya. Berjalannya waktu, Anissa dijodohkan oleh orang tuanya dengan Samsudin, yaitu Reza Rahadian, seorang sarjana dan seorang anak kiai dari pesantren Salaf besar di Jawa Timur. Hati Anissa tidak menerima dan menolak, tetapi pernikahan itu tetap dilangsungkan. Kenyataannya, Anissa selalu mendapatkan perlakuan yang kasar dari Samsudin, hingga suatu saat Anissa berniat meninggalkannya. Samsudin memohon sujud meminta ampun kepada Anissa agar tidak meninggalkannya. Kenyataannya, Samsudin menikah lagi dengan janda bernama Kalsum, yaitu Francine Rosenda. Harapan untuk menjadi perempuan muslimah yang mandiri bagi Anissa seketika runtuh. Rupanya Anissa dipertemukan kembali dengan Kudori yang telah pulang dari Kairo, dan keduanya masih sama-sama mencintai. Ia meminta Kudori untuk membawanya pergi. Kudori pun memberikan pelukan hangat kepada keponakannya. Tiba-tiba Samsudin datang memergokinya, yang membuat mereka ke dalam kemelut fitnah. Kejadian itu membuat Kyai Hanan meninggal. Kudori diusir, sementara Anissa pergi ke Jogja untuk kuliah. Pesantren diserahkan kepada Reza atau Eron Lebang, kakak Anissa. Anissa berkembang sebagai muslimah dengan wawasan dan pergaulan yang luas. Lewat studinya sebagai penulis, banyak buku yang memotret hal perempuan dalam Islam sudah dihasilkan. Hingga akhirnya Anissa dipertemukan kembali dengan Kudori, dan keduanya masih sama-sama mencintai. Akhirnya mereka menikah, meski pernikahan itu membuat hubungan Anissa dengan keluarganya semakin jauh. Anissa menjalankan hubungan yang baik dengan Kudori sebagai suami istri. Hingga Anissa dikaruniai seorang anak, Anissa sangat fokus dengan pekerjaannya, yaitu penulis. Dan ia pun kembali ke pesantren untuk bertemu dengan ibunya dan mencoba merubah sifat dalam pesantrennya
tersebut untuk lebih mengenal dunia luar. Banyak santriwati yang tertarik untuk membaca buku dari Anisa, tetapi pihak pesantren tidak memperbolehkannya, sehingga buku-buku yang dibaca semuanya dibakar. Sang suami Khudori harus meninggalkan Anisa dalam sebuah kecelakaan motor yang menimpanya. Kehidupan Anisa tidak berhenti sampai di situ. Anisa menyampaikan untuk membela hak-hak perempuan muslim di tengah lingkungan keluarga dan pesantren yang konservatif. Dan akhirnya Anisa meminta maaf kepada ibunya, bukan ditujukan pada kesalahan, melainkan sebuah rasa bakti terhadap orang tua. Dan Anisa berjanji untuk terus berjuang menjadi yang terbaik dan menjadi muslimah sebagaimana ayah dan ibunya inginkan. Terima kasih.